Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-sa'imin wa as-sa'imat rahimakumullah, berjumpa kembali dengan kami di Pesantren 19 dalam program spesial menjelang berbuka Ramadan 1441 Hijriah, mendalami atau menyelami keagungan Al-Quranul Karim melalui nama-nama Al-Quran yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Tidak terasa kita sudah menyelesaikan 6 episod sebelum ini dan sekarang memasuki episod yang ke-7 sesuai dengan jumlah hari Ramadan yang kita lewati. Sore hari ini kita akan bahas nama Al-Quran yang ke-7 terakhir terkait dengan nama Al-Quran atau sifat-sifat Al-Quran yang menggambarkan keagungan dan kebesarannya sendiri. Yaitu Al-Aziz atau Aziz. Allah menjelaskan dalam surat Fussilat ayat 41 sampai 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafarul batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada az-zikr yaitu Al-Quran. Orang-orang yang menolak Al-Quran, mengingkari Al-Quran, tidak beriman kepada kebenaran Al-Quran yang datang kepada mereka. Padahal sesungguhnya Al-Quran itulah kitabun aziz. Ya. Di sini Allah menguatkan dengan innahu, kemudian la kitabun aziz. Dua bentuk taukid penguatan di sini. Artinya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kitab aziz. Tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Dia diturunkan dari yang Maha Hakim dan Hamid, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Makna hakim dan makna hamid. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk mengetahui aziz Al-Quran atau izzatul Quran, kita akan cari beberapa ayat Al-Quran sendiri yang terkait dengan kata aziz atau izzah. Sehingga dengan membaca atau memahami kata-kata tersebut, kita akan memahami makna aziz yang sebenarnya. Pertama, menunjukkan bahwa aziz sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an azizun hakim. Di sini ada dua kata, aziz dan hakim. Hakim sudah kita jelaskan. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah aziz. Bagaimana aziznya Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana cara menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ya. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim tidak percaya bahwa akhirat dihidupkan kembali setelah mati pada hari kiamat, bukan. Makanya Allah bertanya kepada beliau, dan Allah Maha tahu isi hati Ibrahim alaihissalam, agar tidak pertanyaan ini menjadi fitnah bagi kaumnya dan bagi kita, umat Nabi Muhammad SAW yang disuruh Allah mengikuti agama Ibrahim. Agar clear bahwa tujuan dan niat pertanyaan Ibrahim alaihissalam. Qala awalam tu'min, Allah berkata kepada Ibrahim, apakah engkau tidak beriman, tidak percaya bahwa akan ada kehidupan setelah kematian? Lalu dengan tegas Ibrahim alaihissalam menjawab, qala bala, saya beriman ya Allah, tapi agar hati saya menjadi tenang. Sebagai seorang manusia biasa, wajar bahwa ayat-ayat Allah itu diperlukan untuk menguatkan hati dan menenangkan hati agar keimanan semakin kuat.
Kenapa Nabi Ibrahim bertanya masalah ini? Karena memang ini persoalan umat manusia sejak zaman dahulu, sejak zaman Nuh alaihi salam. Manusia disimpangkan pemikirannya oleh setan sehingga kufur kepada hari akhirat. Sehingga meyakini kehidupan itu hanya sementara di dunia ini saja, habis itu selesai. Disebut Al-Quran menyebut mereka ini kalangan ad-dahriyun. Orang-orang yang mengakui masa keberadaan manusia itu hanya ketika di dunia saja. Tidak ada akhirat. Dan ini problem yang dihadapi oleh semua para nabi. Kekufuran pada hari akhirat. Kekufuran pada hari kebangkitan. Makanya Nabi Ibrahim juga yang hidup dan berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Dan penguasa yang sangat anti kepada akhirat. Dan bahkan sangat anti kepada tauhid. Sehingga Nabi Ibrahim dibakar karena tetap menjalankan dakwah dan misi tauhidnya. Makanya pertanyaan ini menjadi urgen bagi Ibrahim alaihissalam. Agar dia tidak ragu sedikit pun menjelaskan kepada umatnya, kepada kaumnya. Lalu dijawab oleh Allah Ta'ala. Hai Ibrahim, kalau engkau mau mengetahui betapa aku ini aziz dan hakim, cobalah kamu ambil 4 ekor burung, kemudian kamu cincang-cincang, kemudian kamu aduk-aduk, kemudian dibagi 4, diletakkan sebagiannya, 1/4-nya di satu gunung, 1/4 lain di gunung yang lain, atau bagi 4 itu di 4 bukit, 4 gunung, kemudian coba kamu panggil burung itu. Thumma du'uhunna. Kemudian burung itu akan ya'tinaka sa'ya. Mereka akan datang persis dengan tegas, dengan cepat, seperti semula sebelum kamu sembelih, sebelum kamu cincang-cincang. Subhanallah. Akhirnya Allah tutup, setelah ini dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah tutup, wa'alam anallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah maha aziz dan maha hakim. Nah dari sini kita bisa menangkap isyarat makna aziz. Yang nanti akan kita simpulkan dengan memang aziz itu sendiri dalam bahasa Arab luar biasa. Kemudian juga dalam Al-Quran kita temukan dalam surat At-Taubah bahwa kata aziz ini bermakna sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah jelaskan surat At-Taubah ayat 28, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul mulia dari kalangan dirimu sendiri, dari manusia sendiri, bukan dari malaikat. Dia dipilih Allah dari suku Quraisy, dari bangsa Arab. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz baginya, atasnya apa yang kalian derita. Coba lihat. Rasulullah SAW selalu berupaya agar umat ini, umat manusia ini, umatnya ini, yang di akhir zaman ini tidak menderita. Nah di sini penderitaan apakah gerangan? Apa penderitaan ekonomi? Tidak. Karena di zaman Nabi SAW lahir dan di zaman SAW besar, itu ekonomi Mekah oke-oke saja. Karena mayoritas masyarakatnya rihlatus syita'i was saif, pedagang-pedagang handal, para importir, eksportir handal di zaman itu ke negeri Syam dan Yaman. Tapi yang membuat penderitaan mereka ketika itu adalah kemusyrikan, kekufuran, kefasikan, kemungkaran, kemunafikan. Hampir semua kejahatan dan dosa ada pada mereka. Ini yang membuat Rasulullah SAW aziz, tidak tega. Yang membuat Rasulullah SAW sedih. Yang membuat Rasulullah SAW bekerja keras. Sampai-sampai akhir ayat dikatakan harisun alaikum. Rasulullah SAW itu sangat concern kepada kalian, kepada manusia umatnya, bahkan bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukmin sangat penyantun dan penyayang. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini terkait dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidaklah sama sifat aziz Rasulullah dengan sifat aziz Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya menggambarkan betapa Rasulullah SAW punya sifat aziz. Allah punya sifat aziz dan Al-Quran yang Allah turunkan punya sifat aziz. Yang ketiga, menunjukkan Al-Aziz atau Izzah dalam Al-Quran menunjukkan pertolongan Allah yang spektakuler,
yang tidak bisa dibantahkan atau dikalahkan, bahkan diundurkan oleh siapapun saat itu. Pertolongan Allah berikan pada Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika itu disebut dengan Nasran Aziza. Allah menjelaskan dalam surah Al-Fatah ayat 1-3. Inna fatahna laka fatham mubina. Sudah kami telah berikan kepada engkau kemenangan, pertolongan yang nyata. Tidak ada yang meragukannya. Tercatat dalam sejarah sampai hari ini. Yaitu Fathu Makkah. Dan diakui oleh kawan dan lawan. Dan diakui oleh seluruh dunia. Bagaimana Rasulullah SAW setelah diusir oleh mereka, tidak sampai 8 tahun setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah kembali menaklukkan kota Mekah berdasarkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan karena kehebatan kaum muslimin ketika itu, tapi murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Agar Allah ampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Dan Allah sempurnakan nikmatnya kepadamu, kepada Muhammad. Sempurna sudah. Jadi Fathu Makkah itu sudah menunjukkan sebuah kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW terkait dengan Islam ini. Kemudian wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah berikan petunjuk kepada Rasulullah jalan yang lurus. Dan Rasulullah tidak akan pernah menyimpang kehidupannya dari yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tutup ayat 3 ini, wa yansurakallahu nasran aziza. Allah menolongmu dengan pertolongan yang aziza. Subhanallah. Kenapa Allah enggak katakan pertolongan nasran karimah contohnya? Atau nasran syarifah. Tapi Allah katakan nasran aziza. Nanti kita akan lihat kata aziz itu sendiri dalam Al-Quranul Karim, dalam bahasa Arab. Kemudian kita juga melihat dalam Al-Quran, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 206. Ya, izzah atau aziz atau izzah ini juga berlaku untuk suatu kejahatan. Seperti yang dikatakan Allah terhadap orang-orang yang boleh dikatakan kepala-kepala geng kejahatan di zaman Nabi SAW, di zaman para Nabi. Ciri-ciri mereka, selalu berceritakan ciri-ciri mereka banyak. Ya. Di antaranya apa? Paling pandai berbicara tentang hal dunia. Ya. Kalau bicara soal dunia, soal uang, soal bisnis, seakan-akan mereka lah orangnya. Padahal hati mereka penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran. Sampailah di antaranya Allah jelaskan ayat 206, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul izzatu bil itsm fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan pada mereka, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwa kalian kepada Allah, tinggalkan kejahatan itu, tinggalkan kezaliman itu, tinggalkan korupsi itu, tinggalkan perampokan harta negara itu, tinggalkan berbagai macam bentuk kemusyrikan yang akan merusak diri kalian sendiri, kekufuran yang akan menghancurkan, dan kemunafikan yang akan mengotori diri kalian sendiri. Apa kata mereka? Akhazathul izzatu bil itsm. Dia akan menanggapi persoalan seruan takwa Allah itu dengan berbangga dengan berlaku dosa, berbuat dosa. Artinya siapa yang bisa melawan saya? Siapa yang bisa menghentikan saya? Nah, sekarang coba lihat kaum muslimin rahimakumullah. Virus corona bisa menghentikan semua dosa dan kejahatan. Bayangkan Las Vegas yang terkenal, beromset miliaran dolar itu berhenti total. Yang di dalamnya ada semua bentuk dosa. Judi, pelacuran, dan sebagainya ada di sana. Sekarang berhenti. Nah, orang-orang seperti ini ketika diingatkan ittaqillah, dia mengatakan siapa yang bisa melarang saya berbuat dosa? Saya punya kapal pesiar, di sana ada judi. Saya punya hotel di sana ada judi, ada pelacuran. Saya di backing oleh jenderal-jenderal, bahkan saya backing oleh penguasa. Ini orang-orang yang disebut dengan antek-antek atau kepala kejahatan. Di Quran dikatakan a'immatul kufur atau akabira mujrimiha, pembesar-pembesar kejahatan itu. Nah, orang seperti ini walaupun dia lepas dari azab Allah di atas muka bumi ini, dia akan dimasukkan Allah ke dalam jahanam. Fahasbuh.
cukuplah bagi dia berkata seperti itu, ya, untuk menjamin dia jahannam, tempat dia jahannam. Wala bi'sal mihad, dan itulah tempat kembali yang paling buruk. Wal iyadu billah. Kemudian yang kelima adalah al-izzah atau al-aziz, juga dalam Al-Quran kita temukan sebagai lawan kata dari al-dhul atau al-hawan atau idlal. Dhul kehinaan, idlal menghinakan. Oleh karena itu kita lihat Allah membongkar salah satu sifat orang-orang munafikin di Madinah ketika itu. Ya. Salah satu sifat mereka berkata, selalu menilai sesuatu atau memberikan value, penilaian terhadap sesuatu itu berdasarkan materi. Jadi orang ini hina karena tidak ada materi, karena hidup miskin susah. Orang ini hebat karena kaya, karena menguasai berbagai macam bentuk bisnis. Dan uangnya banyak. Harta bendanya melimpah. Makanya orang-orang munafik ketika itu mengatakan, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minal adl. Nanti kalau kita kembali ke Madinah, kita akan diusir oleh orang yang a'azzu, orang-orang yang lebih aziz kepada orang yang adal, hina. Ini ceritanya kepada bangsa atau keturunan Yahudi Mustalik ketika itu. Dia tidak mau bergabung dengan jamaah Rasulullah SAW. Dia melihat bahwa jamaah Rasulullah SAW adalah orang-orang yang hina, tidak sementereng mereka, tidak sekaya mereka. Nah, lalu Allah jawab, walillahil izzatu wali rasulihi wal mu'minin. Izzah itu hanya dimiliki oleh Allah, oleh Rasulullah dan kaum mukmin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Surah Al-Munafiqun ayat 8. Tapi disayangkan orang munafik ini tidak mau faham juga, tidak mengerti juga bahwa izzah seseorang tidak dikaitkan dengan berapa jumlah harta yang dia miliki, tapi seperti apa iman yang dia miliki. Makanya Allah tegaskan, tidak ada itu orang munafik, orang kafir, orang musyrik, sekaya apapun, sebesar apapun kekuasaannya, punya kemuliaan. Tidak ada. Punya izzah, punya harga diri. Tidak ada. Yang punya itu hanya Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang benar-benar mukmin. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat-ayat tersebut, agar bisa mendekatkan pemahaman kita kepada kata aziz Al-Quran atau izzatul Quran, kita akan petikan sedikit tentang makna kalimat al-izzah fil Arabiyyah. Makna kalimat al-izzah atau aziz dalam bahasa Arab. Dan ini saya kutip dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Zadul Masir fi ilmi tafsir. Beliau mengatakan ketika membahas kalimat aziz atau izzah, ada 3 makna yang terkandung dalam kalimat izzah atau aziz itu. Pertama, al-ghalabah, yaitu dominasi, dominan. Ya, sangat dominan. Yang kedua, asyiddat wal quwwah, kuat dan keras. Dan yang ketiga, bimakna nafasatul qadri atau rif'ah, yaitu ada ketinggian, ada keindahan dan ketinggian. Nah, dari sini kita bisa lihat dan kita bisa buktikan Al-Quranul Karim. Betapa Al-Quranul Karim ini mendominasi seluruh kitab-kitab, seluruh buku-buku yang ada di atas muka bumi. Dan ini pengakuan banyak para ahli. Makanya Allah dengan tegas mengatakan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Katakan, hai Muhammad, silakan dari kalangan jin dan manusia tolong menolong, bekerja sama untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Mereka tidak akan bisa, kata Allah. Walaupun mereka bekerja keras bersama-sama untuk itu. Coba lihat, ghalabatil Quran dari segala sisi. Bagaimana Al-Quran mendominasi sistem-sistem kehidupan yang ada di dunia ini. Dan bahkan yang sangat fantastis lagi, akhir-akhir ini, 20 tahun belakangan ini, ditemukan dominasi Al-Quran terhadap ilmu-ilmu pengetahuan modern, scientific modern. Apakah itu tentang ilmu embriologi? Apakah itu tentang ilmu falak, astronomi, dan ilmu-ilmu lain? Termasuk sekarang sudah dipelajari ilmu-ilmu tentang hukum-hukum perdata dan pidana. Bagaimana Al-Quran selalu mengungguli. Allah katakan Al-Muhaimin,
yang mendominasi dan mengungguli semua hasil karya-karya manusia atau karya-karya kitab sebelumnya yang diklaim yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Quran bermakna syiddah wal quwwah. Aziznya Quran bermakna syiddah al quwwah, tidak bisa dilawan, tidak bisa dikalahkan. Bagaimana kuatnya Al-Quranul Karim. Bayangkan seorang penelitian, seorang ahli jiwa meneliti tentang kekuatan suara Al-Quran saja, itu tidak bisa ditandingi oleh yang lain. Orang barat taunya musik. Musik itu bisa menyembuhkan, tapi dibanding Al-Quran ternyata tidak ada apa-apanya. Seorang ahli jiwa mencoba memperdengarkan pasien-pasien yang sakit jiwa kepada Al-Quran dibagi 3. Kepada orang yang faham Al-Quran, bahasa Arab. Kepada orang yang tidak faham Al-Quran, tapi dibacakan translate-nya, artinya. Kepada orang yang tidak faham Al-Quran, tapi tidak dibacakan translate-nya. Subhanallah. Pengaruhnya apa? Luar biasa. Kepada orang yang faham Al-Quran. Lebih dari 99% terjadi kesembuhan dalam dirinya. Benarlah Allah katakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Orang-orang beriman, tenang hati mereka. Karena sumber penyakit jiwa itu ketika jiwa goncang, tidak ada rasa kenyaman, ketenangan, mulai gelisah, mulai stres, gelisah, depresi, dan bahkan sampai kepada tingkat bunuh diri. Waliyadzubillah. Tapi baca Al-Quran, kata Allah apa? Ala bidzikrillahi tatma'innu. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Di antara zikir yang paling besar menurut ulama adalah membaca Al-Quran. Makanya kita baca Al-Quran, faham tidak paham baca. Tapi jangan bertahan dengan ketidakfahaman itu. Harus faham, berusaha untuk faham. Dan itu akan lebih dahsyat. Itu baru dari segi bunyi Al-Quran. Bagaimana kalau dari segi diamalkan? Tentu akan melahirkan seorang individu yang kuat. Buktinya Rasulullah tidak pernah terkalahkan. Argumentasinya, perjuangannya, kebaikannya, atensinya kepada masyarakat, kebaikan kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada musuh kaum kafir sendiri. Bagaimana baiknya Rasulullah SAW. Bagaimana sabarnya Rasulullah SAW. Bagaimana kuatnya mental Rasulullah menghadapi seluruh cobaan dan ancaman yang dihadapi. Cobaan dan ancaman Rasulullah bukan lagi bicara soal boikot ekonomi. Lebih dari itu ancaman pembunuhan. Bayangkan pada seorang Nabi yang mulia ancaman pembunuhan. Dan ini dilalui semua oleh Rasulullah SAW dengan sukses. Berkat sifatnya yang Allah tanamkan aziz. Dan Quran yang dia bawa bersifat aziz dari Allah yang maha aziz. Kemudian juga kita lihat bagaimana rif'ah, kemuliaan Al-Quran. Ketinggian derajat Al-Quran. Luar biasa. Ketinggian derajat Al-Quran tidak hanya untuk dirinya. Tapi juga untuk orang yang meyakini dan mengamalkannya. Dan memahami dan mengamalkannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Riwayat Imam Muslim, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan angkat derajat orang yang berpegang teguh, kaum-kaum, etnis-etnis dari suku mana saja, bangsa-bangsa dari bangsa mana saja, mau timur, mau barat, utara, selatan. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya dan Allah akan hinakan derajat mereka. Bagi yang tidak berpegang teguh Al-Quran. Coba kita lihat sekarang umat Islam. Mana kemuliaan mereka. Mana derajat mereka. Mana ghalabah mereka. Dominasi mereka. Mana kuwah, syiddah mereka. Kekuatan mereka. Mana kemuliaan mereka di hadapan dunia. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Harus diakui kaum muslimin rahimahullah. Penyakit terbesar kita hari ini adalah. Umat hari ini. Jauh dari Al-Quran. Maka ketika di bulan-bulan dan bangsa lain. Ini sudah sunnatullah. Ketika penguasa sudah tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Ketika kehidupan curang terjadi, curang ekonomi, curang politik terjadi, Allah akan kirim bangsa lain untuk menghancurkan kita. Maka sekarang kita bukan menghadapi satu virus, ada 5 virus yang kita hadapi sekarang. Kaum muslimin rahimakumullah. Bisa dilihat di video yang sudah saya jelaskan di channel Pesantren 19 Instagram. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dari 3 makna ini kita tahu, apalagi dari hadis Nabi SAW tadi kita tahu betapa izzatul Quran. Quran itu izzah, Quran itu luar biasa. Izzahnya itu adalah punya sifat dominan, punya sifat kuat, punya sifat indah dan tinggi derajatnya. Tentulah kalau
Al-Quran diturunkan oleh yang Maha Aziz. Dan Al-Quran sendiri sifatnya aziz. Dan Nabi yang menyampaikannya sendiri dari Allah sifat aziz. Tentulah umat yang mengimani, memahami, membaca, dan mengamalkan, dan mengajarkan, dan mendakwahkan Al-Quran ini juga akan menjadi umat yang aziz. Ummatun azizah. Ini yang disebut dengan izzatul islami wal muslimin. Pada kali ini kita juga akan menukil ucapan seorang ilmuwan dari Jepang tentang Al-Quranul Karim. Beliau adalah Profesor Yoshihide Kozai. Dia adalah seorang direktur Gunma Astronomical Observatory dan mantan direktur National Astronomical Observatory of Japan. Dia menghabiskan hampir separuh hidupnya untuk meneliti dinamika langit hingga dikenal sebagai mekanisme Kozai. Mekanisme ini menggambarkan titik orbit asteroid yang sekarang digunakan dalam studi tabrakan galaksi dan exoplanets. Dalam pengamatannya terhadap pembentukan bintang, nah ini beliau mengamati gimana dulu kira-kira bintang planet ini bisa terjadi. Beliau berasumsi bahwa bintang ini terbentuk dari asap. Asap berkumpul di bagian luar yang terlihat kemerah-merahan sebagai awal dari kumpulan panas. Asap yang berkumpul dengan kepadatan yang tinggi menghasilkan sinar. Karena itu bintang yang bersinar seperti yang kita lihat sekarang terbentuk dari asap yang menghiasi alam semesta. Jadi coba kita lihat bintang menghiasi alam semesta. Dalam Quran juga dikatakan bintang sebagai tempat petunjuk jalan. Dan juga sebagai hiasan langit. Kata beliau, para ilmuwan lain menyatakan itu adalah asap yang berkabut. Namun Kozai mengatakan, kabut tidaklah cocok untuk menggambarkan asap tersebut. Sebab kabut memiliki sifat dingin, yang khas dingin. Ya. Sedangkan asap kosmis agak panas. Jadi beliau katakan teori yang mengatakan itu dari kabut, kurang kuat argumentasinya. Lalu beliau ini bertemulah dengan salah seorang ilmuwan muslim, ulama muslim asal Yaman, Syekh Abdul Majid Zindani. Beliau sekarang masih ada. Masya Allah. Luar biasa Syekh Abdul Majid Zindani ini. Yang menyajikan sejumlah ayat Al-Quran yang menjelaskan awal mula alam semesta dan langit. Serta hubungan bumi dan langit. Bagaimana Syekh Abdul Majid Zindani menjelaskan ayat-ayat terkait dengan penciptaan alam semesta. Ya, bagaimana menjelaskan awal alam semesta tadi terjadi. Bagaimana langit. Bagaimana hubungan bumi dengan langit. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit. Jadi kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Jundani satu ayat surat Fussilat ayat 11 dengan artinya kemudian dia Allah menuju kepada penciptaan langit. Dan langit itu masih merupakan asap. Nah, benar kan? Seperti teori ilmuwan ini kan? Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, kepada langit dan bumi, datanglah kamu berdua. Ya. Coba datang, ya. Kemudian keduanya menuruti perintah sistem saya. Lalu keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Nah, ayat itu membuat Kozai heran, sekaligus takjub luar biasa. Apalagi setelah mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada 1400 tahun yang lalu, lebih 1400 tahun yang lalu, subhanallah. Padahal dia baru memahami ilmu angkasa, ilmu astronomi belakangan. Menurut dia, Al-Quran menggambarkan alam semesta seperti yang terlihat dari titik pengamatan tertinggi. Nah, apa kata beliau? Saya sangat terkesan dengan menemukan fakta-fakta astronomi yang benar dalam Al-Quran. Dan bagi kami, para astronom modern yang telah mempelajari potongan-potongan yang sangat kecil dari alam semesta ini, kami telah memusatkan upaya kami untuk memahami bagian yang sangat kecil. Karena dengan menggunakan teleskop, kita dapat melihat hanya sedikit bagian dari langit tanpa berpikir tentang seluruh alam semesta. Jadi dengan membaca Al-Quran, coba lihat, kata beliau, dengan membaca Al-Quran dan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya pikir saya dapat menemukan jalan masa depan saya untuk investigasi alam semesta. Luar biasa. Jadi beliau mendapatkan ilmu yang akan pasti menurut beliau ditemukan dari pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab hari ini melalui Al-Quranul Karim. Karena itu
Kozai percaya bahwa Al-Quran tidak mungkin berasal dari manusia, tapi sang pencipta. Subhanallah. Profesor itu kemudian memusatkan penelitiannya berdasarkan sumber Al-Quranul Karim. Nah, orang seperti beliau ini banyak sekali di alam ini. Lembaga pengkajian saintifik Al-Quran dan Sunnah yang berpusat di Makkah bercerita bahwa beliau pernah mengadakan seminar saintifik Al-Quran dan Sunnah di Moskow, menghadirkan para ilmuwan-ilmuwan komunis, ilmuwan-ilmuwan besar. Di saat itu juga 6 orang ilmuwan komunis itu masuk Islam. Subhanallah. Inilah Al-Quran Al-Aziz. Maknanya ada 3 di Al-Aziz yang harus kita ingat. Al-Ghalabah, mengungguli atas segala bentuk fikiran, karya, siapapun di alam semesta ini. Kemudian dia bersifat kuat yang tidak bisa dikalahkan. Kemudian dia punya nilai-nilai ketinggian. Bayangkan di bulan Ramadan ini dan seterusnya, kalau Al-Quran bisa kita install ke dalam diri kita, otomatis kita akan menjadi manusia yang aziz pula insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Ketemu lagi besok di program yang sama. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.